akhirnya perusahaan ini pada akhirnya menjadi ambruk atau menampakkan semacam crack-nya. Dan lalu bagaimana Bittrex itu dapat membantu perusahaan-perusahaan ini menerapkan sistem yang dapat diulang secara terus-menerus. Please keep this in mind ya, repeatability. Nanti kita akan sering-sering mengulang kata-kata repeatability ini. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya nih, siapa sih di sini yang paling suka sama cuan? Atau pertanyaan yang lebih baik, siapa yang kurang suka sama cuan? Nah, mungkin nggak ada ya. Nah, sekarang saya akan bawa mas-mas dan mbak-mbak sekalian untuk mungkin berimajinasi. Andai kata kalian misalkan mendapatkan mungkin 1-2 tender, terus 3 tender, sampai 10 tender, dan semuanya di waktu yang bersamaan. Apakah kalian akan menyukai workload yang menghadapi di belakangnya? Ini kan semuanya berarti 10 tender ini berarti artinya cuan kan ya? Nah, kira-kira seperti ini yang disebut dengan scaling operations yang mengimbangi dengan scaling revenue itu. Oke. Nah, untuk topik ini, alangkah baiknya bila saya sambil memberikan materinya juga sambil bercerita seperti itu ya. Jadi coba mas-mas dan mbak-mbak di sini mungkin bayangkan gitu, Anda menjadi mendirikan sebuah perusahaan dan dengan mungkin 5 orang sampai 10 orang saja, dan kalian mendapatkan tender pertama. Ya, kalau tender pertama dalam satu perusahaan pasti ya akan sangat mudah ya untuk menyelesaikannya. Ya udah rembukan aja siapa yang kerjain ini sampai selesai, lalu deliver the project and then done. Terus datang nih tender kedua, karena di tender pertama tuh customer experience-nya ternyata semua mengatakan bahwa wah sangat puas nih. Tender kedua datang, tender ketiga datang, terus sampai tender ke-10 itu datang. Nah, karena udah sampai 10 tender nih yang masuk nih, dan kebetulan semuanya deal nih. Tapi mungkin pasti sebagai jadi founder dari perusahaan itu mungkin kepikiran, kita cuma ada 10 orang nih, tapi gimana ya caranya? Sementara deal ini kan ya nggak akan nunggu ya. Ya udahlah kita close aja dulu 10 proyek ini, ntar kita mikir gimana caranya. Akhirnya dari 10 orang ini harus handle 10 proyek itu sekaligus. Let's figure it out later how to do it. Banyak ya. Nah, mungkin dengan capability yang sangat baik, mungkin 10 tender ini 10 proyek ini masih bisa dikerjakan dengan baik dengan 10 orang. Tapi bagaimana habis 10 proyek itu, proyek lain terus bermunculan. Nah, di sini sebenarnya adalah mungkin menjadi masalah, mungkin menjadi lebih kelihatannya. Di mana bahwa ya kita terima aja tender terus, proyek terus gitu. Tapi apakah sebenarnya proyek itu yang semuanya memiliki mungkin urgensi yang sama itu akan bisa dikerjakan dengan baik oleh 10 orang itu yang mengerjakan semua proyek sekaligus yang memiliki urgensi yang sama misalkan. Nah, disitulah biasanya masalah terjadi jika operation itu tidak dilakukan atas sistem yang baik yang memungkinkan untuk di-repeat atau diulang secara terus-menerus untuk menghasilkan misalkan setiap proyek dari 10 proyek yang baik ini seperti itu. Ya kok nggak sadar? Kamu dengerin apa anjir? Kamu meeting? Oh ya, nggak apa-apa. Oke, so again, I was getting back at the cerita yang tadi ya, di mana ketika permasalahannya mulai muncul, lalu semua merasa, aduh ke 10 proyek ini, atau bahkan udah proyeknya mungkin udah lebih kali ya, rasanya semuanya urgent nih, harus diselesaikan bareng-bareng. Jadi semua ke 10 orang itu semuanya kewalahan. Ya, tapi karena misalkan udah 20 tender nih, pasti ya udah ada cuan yang masuk lah ya. Oh iya, tinggal tambahin aja orang. Ya udah tambahin lah 20 orang misalkan.
Tapi apakah 20 orang itu juga bisa memanage ke 20 proyek itu dengan baik? Nah, itu yang sebenarnya belum tentu. Terutama apabila key people, misalkan para foundernya itu hanya menjadi bagian yang bisa diandalkan ketika suatu masalah terjadi. Misalkan gini nih, dalam 20 proyek ini mungkin ada aja yang bermasalah gitu ya. Mungkin saat delivery project-nya atau after project-nya, mungkin bisa dikatakanlah after service-nya, after sales-nya gitulah. Terus tingkat error-nya bertambah, mungkin dari vendor juga udah mulai mengeluh, dan sebagainya. Nah, kalau itu kan jadinya semakin banyak masalah itu kan menyebabkan terjadinya ya di dalam perusahaannya internalnya sendiri itu ribut-ribut, mungkin mulai dari menyalahkan siapa, tapi tetap saja misalkan di dalam case kita ini nih, eh, di dalam case kita ini kita masih belum menentukan sistem yang tepat yang dapat kita repeat secara berulang-ulang untuk mendeliver project itu secara konsisten. Nah, baik. Jadi kira-kira sudah sampai di sini, apakah sudah kebayang sebelum saya akan lanjut ke materinya? Nah, kira-kira inilah yang disebut dengan scaling operations. Jadi pertama mungkin saya bisa ulang dulu kalau scaling revenue kan kira-kira Mas dan Mbak di sini kira-kira sudah tahu lah ya. Kalau revenue sih itu kebanyakan akan rely mungkin hanya pada sales, marketing, mungkin ya partnerships. Pokoknya tujuannya revenue ini dari sales marketing itu tujuannya pokoknya untuk growth lah. Jadi semakin banyak proyek yang masuk, misalkan dalam case kita tadi. Tapi ini tidak hanya maksudnya tidak hanya terkait dengan proyek-proyek misalkan seperti itu ya. Ini juga misalkan akan berkaitan dengan bisnis-bisnis atau industri lain seperti itu. Tapi mirip-mirip ceritanya seperti itu. Lalu kalau untuk scaling operation sendiri, itu tidak mungkin hanya cukup mengandalkan beberapa orang saja, bahkan untuk sales marketing itu tidak bisa seperti itu. Nah, mereka itu akan selalu mengandalkan sistem, lalu seluruh departemen, bahkan mungkin departemen seperti after service, misalkan customer service, after sales, seperti itu. Lalu proses dan juga koordinasi antar tim, bahkan kalau bisa seluruh perusahaan lah ya. Dan itu juga akan termasuk di dalamnya seperti etos kerja dan budaya perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Nah, dari cerita tadi eh, mungkin orang akan sempat berpikir, wah, apakah dengan scaling operations itu cukup dengan menambahkan orang saja? Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu common mistake yang terjadi tidak hanya di misalkan di salah satu industri, tapi juga di berbagai industri, maksudnya industri yang tadi kita ceritakan, tapi juga di berbagai industri lain. Kenapa? Karena hanya dengan menambah staff saja itu belum tentu mereka akan memperoleh misalkan responsibility yang jelas misalkan, atau misalkan respons owners apa maksudnya, maaf, ownership atas kerja mereka misalkan, terus responsibility-nya tadi seperti yang saya bilang, lalu atau bahkan in the worst case manajernya itu mungkin bahkan harus lebih banyak koordinasi atau bahkan ikut terjun ke lapangan sendiri. Ini sebenarnya juga ada real world case yang nanti akan kita coba pelajari seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong, jadi sebenarnya scaling operation itu apa sih? Nah, kita akan kembali ke kata kunci tadi, repeatability. Jadi scaling operations itu yang maksudnya secara teori yang baik itu membutuhkan suatu proses dalam bisnis yang bisa dilakukan secara berulang-ulang layaknya loop cycle atau cycle seperti itulah. Jadi itu adalah salah satu cara supaya bagaimana sih suatu perusahaan ini bisa terus-menerus menghasilkan output yang sama, misalkan mungkin vendornya puas atau customer-nya puas, proyeknya berhasil, meskipun misalkan proyeknya
itu berbeda-beda atau latar belakangnya berbeda, atau misalkan skala proyeknya itu sendiri berbeda, atau misalkan jumlah yang misalkan di deliver gitulah berbeda, semuanya seperti itu. Jadi meskipun namanya repeatability, itu tidak harus berarti melayani customer yang sama terus-menerus, itu sih tidak, nggak seperti itu. Lebih ke ya bagaimana caranya perusahaan ini menerima customer experience yang sama dari atau review yang sama dari customer-customer atau klien mereka. Oke, baik. Oke, jadi kita ke real world case yang tadi sempat saya sebutkan ya. Jadi ada sebuah perusahaan yang bernama Homejoy, dan Homejoy ini sebenarnya perusahaan semacam cleaning service gitu. Dia juga membuat semacam mobile apps lah untuk bagi customer-customernya yang ingin memesan jasa cleaning service. Nah, tapi perusahaan ini tuh sebenarnya mengalami growth-nya yang sangat ya cukup baik lah waktu dia masih ada, tapi sayangnya dia shutdown di tahun 2015. Dan kita akan mengulik background singkatnya terlebih dahulu. Jadi ada dua bersaudara yang ya waktu itu masih Silicon Valley Dream lah ya, jadi membuat startup dan memposisikan diri mereka sebagai Uber for cleaning and handyman services. Cukup berani sih ya positioningnya. Tapi mungkin nggak terlalu salah maksudnya untuk waktu itu, karena Uber ini kan meng-hire independent kontraktor, yang artinya mereka dibayar tidak dibayar secara tetap gitu kalau istilah kasarnya sih ya. Dan mereka bisnis modelnya persis seperti itu, tapi hanya untuk cleaning service. Jadi ini sebenarnya cukup menarik sih bagi investor-investor waktu itu. Dan investornya itu juga sangat gede-gede, jadi kayak Y Combinator, terus Google Venture, seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bisnis modelnya itu salah satu kunci lainnya selain cleaning service-nya adalah platform yang mengkonekkan antara customers dengan cleaning service-nya gitu. Ya kalau bisa dibilang mirip-mirip GoClean lah ya kalau di Indonesia ini. Terus cara mereka untuk menarik customer baru itu adalah dengan memberikan diskon yang sangat-sangat agresif. Jadi untuk konteks nih di sini kan diskonnya itu sekitar $19 aja kan di per jasa pembersihan, tapi untuk yang pembersihan pertama. Tapi tuh untuk selanjutnya rate-nya itu sekitar $25 sampai $55. Jadi memang sebesar itu strateginya. Tapi akhirnya apa? Ya mereka shutdown pada 2015. Kita akan mengulik juga nih, kenapa perusahaan ini sampai fail seperti itu. Jadi, mungkin yang pertama-tama akan terlihat secara jelas itu sebenarnya adalah cara mereka mengakuisisi customer dengan cara memberikan diskon yang sangat agresif. Tapi karena diskonnya sangat agresif dan seterusnya rate-nya tinggi, hanya sekitar 25% itu kembali. Jadi kebanyakan loss-nya itu di promonya. Tapi sebenarnya kita kembali ke topik ya. Sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi sebelum terlihat di publik, mereka sendiri itu juga sebenarnya sudah kewalahan nih. Sementara para founder mereka itu berusaha untuk ekspansi terus-menerus. Jadi mereka awalnya di Silicon Valley, jadi di sekitaran California gitu ya. Lama-lama mereka ekspansi ke berbagai kota lain di US. Tapi sementara ketika mereka belum benar-benar stabil di operasinya di US, mereka itu sudah ekspansi sampai ke Kanada, ke London, bahkan ke Berlin. Itu berarti sudah di Eropa begitu ya. Lalu, tapi ini juga tadi saya sempat sebutkan mereka belum menstabilkan operasi mereka di US. Jadi permasalahan mereka itu kadang sekecil misalkan anggaplah kalau misalkan kalian memesan GoClean, tapi misalkan kalian rumahnya itu di Jakarta Utara, anggap aja. Tapi
cleaning service kalian yang akan datang ke rumah kalian itu asalnya dari Bekasi misalkan, ya itu jauhkan ya. Dan itu sebenarnya yang terjadi di Homejoy di aplikasinya seperti itu. Dan itu menjadi masalah sebenarnya karena itu kan akan mempengaruhi customer experience. Belum lagi customernya, waduh sampai marah-marah karena si cleanernya ini datangnya telat banget dari yang di-schedulekan. Seperti itu. Dan belum lagi mereka menghadapi semacam kompetisi lah dari rival-rival seperti perusahaan yang namanya Handy. Dan kebetulan Handy ini sih masih ada sampai sekarang di US. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Oke, mungkin saya lanjut dulu aja ya. Nah, baik. Oke, mungkin sebelum masuk ke slide ini, saya akan perkenalkan dulu. Bitrix 24 ini sebenarnya adalah aplikasi yang bisa saya bilang adalah aplikasi kolaborasi, dan Askarasoft ini adalah gold partner dari Bitrix 24 ini sendiri yang membantu mengimplementasikan dan mengkustomisasi Bitrix 24 sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Tapi bagaimana caranya Bitrix 24 ini dapat membantu berbagai industri atau perusahaan. Jadi seperti ini, mungkin tadi saya sudah sempat sebutkan ya, bahwa kata kunci dari scaling operation adalah repeatability. Dan Bitrix 24 ini dapat mencatat setiap sistem yang terjadi di dalam satu perusahaan ya, jadi secara internal seperti itu. Mencatat lalu menjadi sumber referensi bagi setiap staf perusahaan untuk mengecek sistem yang sudah berjalan seperti itu, atau bahkan bisa digunakan misalkan untuk mengetes apakah sistem ini bisa berjalan seperti itu. Dan sehingga caranya membantu itu dapat digunakan untuk menjadi sumber ya seperti itulah sumber untuk referensi bagi para staf. Bagaimana sih caranya si staf ini dapat melihat atau berkolaborasi dengan staf lain atau saling berbagi tugas dan bahkan memberikan tugas kepada staf lainnya seperti itu. Semuanya bisa dilakukan di dalam Bitrix 24 seperti ini. Jadi kalau misalkan kita hubungkan nih dengan case seperti tadi, kira-kira apa yang terjadi misalkan jika Bitrix 24 ini dapat diimplementasikan ke perusahaan yang kita ceritakan tadi. Tentu saja mungkin ya jadinya akan si perusahaan ini bisa membuat misalkan ada proyek baru, terus proyek mana yang misalkan lagi on proses tender, apa yang lagi on proses proyek, lalu proyeknya udah sampai mana, semuanya itu bisa tercatat di dalam sistem dan juga tercatat di dalam sistem serta terdapatnya kolaborasi antara staf-staf tersebut sehingga kualitas yang di-deliver oleh tim kepada proyek-proyek atau misalkan vendor itu dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin saya akan langsung tampilkan saja tampilan Bitrix secara keseluruhan. Nah, ini yang saya sebut. Jadi, apa yang kalian lihat ini adalah salah satu contoh proses di mana semuanya bisa berjalan secara repeatable. Dari new leads, terus qualified leads, misalkan dari meeting, terus terjadinya meeting, terus membagikan proposal ke prospek itu, lalu misalkan invoice, dan sampai deal. Tapi bukan berarti maksudnya satu klien ini harus melakukan deal berulang-ulang untuk bisa disebut sebagai repeatability, tidak. Jadi misalkan ada lead yang lain, semuanya itu proses itu semuanya bisa dilakukan secara bisa di-repeat dan menghasilkan output yang stable. Seperti itu. Itu kan tujuannya scaling operation, untuk menghasilkan output yang stable, maksudnya bisa dinikmati oleh semua klien secara sama meskipun permintaan dari klien itu berubah-ubah seperti itu. Saya akan klik salah satunya. Nah, di sini akan terlihat dengan jelas siapa aja sih yang
responsible terhadap si customer 10.000 ini misalkan. Akan terlihat di sini termasuk dengan tugas-tugasnya ditugaskan ke siapa. Jadi misalkan customer 10.000 ini yang bertanggung jawab adalah si Iqbal. Tapi tugasnya bisa diberikan kepada Louis hanya untuk satu tugas tertentu seperti itu. Mungkin juga jika dibutuhkan untuk mengontak si customer-nya secara langsung, itu juga bisa dilakukan di sini. Atau misalkan jika tim ingin berkolaborasi atau bekerja sama untuk kepentingan satu prospek ini, cukup bisa dilakukan di dalam Bittrex ini seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan dari sini? Tadi ini Kak ada pertanyaan ya, ini dari kolom chat dari Bu Mm-mm. Titin nih dari Mitra Utama. Dia tanya, halo Bu, indikator kita sudah tahu kalau operasional itu udah siap scale itu gimana ya Bu? Gitu. Oh, oke. Ya, maaf, soalnya belum bisa baca chatnya sih. Jadi tadi pertanyaan Bu Titin itu lebih ke bagaimana caranya untuk melihat apakah suatu operasional itu sudah siap untuk scalable itu seperti itu ya. Mm-mm. Nah, jawabannya secara singkatnya sih Bu, apabila kalau repeatable itu kan mungkin agak sulit ya apabila misalkan karena itu biasanya membutuhkan semacam eksperimen seperti itu. Tapi ada salah satu kata kunci lain yang bisa saya bantu berikan juga, itu yang menjadi kata kunci yang mungkin lebih mudah lagi untuk diingat. Kata kuncinya adalah apabila salah satu atau beberapa orang key people di dalam perusahaan itu tidak lagi diperlukan untuk menciptakan suatu proyek yang hasilnya sama bagusnya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Misalkan ketika ketika ada proyek baru yang datang seperti itu, Bu. Lalu tiba-tiba CEO atau CTO misalkan, pokoknya si eksekutifnya lah ya, tidak bisa tidak bisa membantu lagi untuk overseeing that project, tapi bagaimana caranya supaya proyek itu tetap dapat berhasil dengan baik dan klien yang meminta proyek itu puas dengan hasilnya seperti itu sih Bu. Apakah menjawab Bu Titin? Oke. Mungkin tadi ya Kak ya, selain yang dari Bu Titin, ini ada pertanyaan lagi juga nih di kolom chat dari Bu Christine Lia ya sepertinya. Ini Mm-mm. pertanyaannya, apakah berarti kita harus hold revenue? Nah, lalu kalau misalkan adapt operational dengan Bittrex ini kira-kira seberapa cepat kayak gitu? Kalau misalkan mungkin um, comparisonnya ya, antara pakai Bittrex atau tidak pakai Bittrex kayak gitu. Oke, baik. Oke, saya sudah bisa lihat pertanyaannya, tapi maaf harus stop sharing dulu. Apakah berarti kita harus hold revenue atau kalau ada operational dengan Bittrex ini bisa seberapa cepat? Baik, jadi seperti ini. Revenue itu jika ada, memang tidak harus selalu di hold. Apalagi seperti yang saya katakan di awal-awal bahwa deal ini sebenarnya ya datang hanya sekali aja seperti kesempatan gitulah ya. Kalau udah datang ya berarti mungkin tidak akan kembali seperti itu. Tapi bagaimana caranya membagi waktu antara menghadapi deal seperti ini sambil mencari atau setidaknya bereksperimen dengan sistem yang tepat dan yang repeatable seperti yang saya katakan. Atau satu lagi yang tadi saya sempat sebutkan, bahwa bagaimana caranya supaya tidak perlu ada key people yang harus terus-menerus dihubungi dalam satu perusahaan agar setiap proyek dapat berjalan dengan lancar atau misalkan setiap masalah yang dihadapi dapat diselesaikan seperti itu. Nah, kalau untuk Bittrex ini, oke, baik. Bittrex ini sebenarnya sebuah bagian dari tool ya. Dan ya tentu saja, maksudnya Bittrex ini sebagai tool itu akan membantu operasional untuk adapt dengan cepat. Tapi kalau misalkan seberapa cepat ini, maaf, ini pertanyaannya maksudnya gimana ya seberapa cepat?
Oke, mungkin dari Bu Christine Lia bisa dibantu jawab. Atau mungkin ini ya kayak kalau misalkan Mm-mm. sepemahaman saya nih atas pertanyaannya nih, mungkin nih dari sebelumnya nih operasionalnya yang dia itu belum tertata gitu, mungkin dia belum ada sistemnya, tapi dia itu mengejar revenue, lalu kemudian dia mau install Bittrex kayak gitu, dia mau menerapkan Bittrex di sistemnya. Nah, kira-kira dari pasang Bittrex sampai kemudian ready to use itu tuh kira-kira berapa lama sih kayak gitu Bittrex sendiri mungkin untuk adaptasinya nih di perusahaan seperti itu? Oke, Bu Christine Lia, nanti mungkin koreksi ya jika baik saya atau Mas Afimnya mungkin agak ini mungkin kurang menjawab seperti itu. Nah, seberapa cepat itu? Karena saya sebutkan Bittrex itu menjadi sebuah tool, itu juga bisa digunakan untuk membantu melihat misalkan gimana ya kalau ngomongnya ya, digunakan untuk misalkan menjadi bahan dari mungkin menggunakan menggunakan analytics ya untuk melihat apakah suatu pekerjaan ini cukup cepat untuk dikerjakan misalkan oleh orang A seperti itu. Atau tapi ini kan maksudnya ini kan sebuah tool ya, yang tool yang digunakan untuk melihat seperti itu, untuk mencatat, lebih untuk mencatat, melihat. Tapi misalkan itu juga harus dibarengi em, mungkin dengan misalkan Bu Christine Lia dan tim untuk berdiskusi, misalkan bagaimana caranya untuk menggunakan Bittrex ini, lalu bagaimana caranya memasukkan ke dalam sistem apakah yang harus at least dites dulu apakah repeatable misalkan, lalu akan di running, lalu misalkan dievaluasi kembali dalam semuanya bisa dilakukan di dalam tool yang sama, maaf. Bisa dilakukan tool yang sama seperti itu. Dan misalkan jika pun mungkin Bu Kristilia atau tim itu misalkan masih memiliki pertanyaan tentang Bittrex dan bagaimana caranya kami dapat membantu, mungkin kami harus tahu dulu konteks bagaimana mungkin Bu Christine Lia bekerja di mana, lalu perusahaannya itu sekarang operasionalnya seperti apa, dan tentu saja kami juga bisa membantu. Karena tugas kami Askara Soft adalah membantu mengimplementasikan dan mengkustomisasi Bittrex itu sendiri. Jadi Bu Christine Lia dan tim itu tidak harus mengimplementasikannya sendiri. Setidaknya sudah ada head start lah ya, seperti itu. Apakah ini menjawab? Ini ada pertanyaan lain Kak, mungkin ini Ya, bisa sambil didemokan ya. Pertanyaannya dari Pak Jonathan nih, PT Hexindo. Pertanyaannya, selamat siang, saya tim internal audit. Bitrix apakah support untuk audit dan reporting otomatis nih? baik. Sebenarnya tadi juga saya sempat sebutkan sebelumnya ke Bu Christine Lia tentang reporting, lalu maksudnya sebagai bahan untuk evaluasi seperti itu ya. Dan sekarang akan saya sharekan juga kepada Pak Jonathan bagaimana caranya. Jawaban singkatnya sebenarnya bisa. Kira-kira caranya seperti ini. Ini di sini juga ada di dalam Bittrex. Misalkan untuk reporting untuk revenue-nya sendiri juga ada, atau misalkan untuk um, misalkan untuk yang jauh lebih dalam lagi seperti pertanyaan Pak Jonathan tadi tentang auditing, mungkin juga bisa menggunakan BI Builder. Apakah mungkin Pak Jonathan sudah pernah menggunakan Power BI sebelumnya? Di sini juga ada di sini seperti itu. Apakah ini menjawab, Pak Jonathan?
Oke, mungkin saya sambil jalan dulu ya, soalnya saya belum bisa melihat chat atau mendengarkan sesuatu seperti itu. Nah, ini kira-kira tampilan dari BI Builder-nya ini. Dan sama halnya, ini juga sesuatu yang bisa kami bantu untuk implementasikan dan maksudnya dikonsultasikan juga jika misalkan Pak Jonathan perlu untuk em, untuk instalasi atau implementasi dari BI Builder di dalam Bittrex 24 ini. Seperti itu. Saya stop sharing ya. Apakah ini menjawab, Pak Jonathan? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin saya sih yang ingin bertanya. Oh, baik, dengan Bu Titin juga ya, harga untuk integrasi dengan WA bisnis. Hmm, Kalau ini mungkin nanti akan saya japri ya Bu Titin. Nanti mungkin saya akan diskusikan juga mungkin kebutuhan Ibu seperti apa supaya lebih tepat sasaran juga. Karena untuk harga untuk integrasi dengan WA bisnisnya itu juga cukup bervariasi sih. Seperti itu, Bu. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Titin, lalu juga Pak Jonathan dan Bu Kristinlia. Mungkin em, mungkin boleh ya kali ya kalau saya bertanya balik kepada ibu-ibu, bapak-bapak, atau mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Nah, ini mungkin lebih ke pertanyaan untuk refleksi sih, jadi tidak perlu langsung dijawab di sini. Ini juga untuk merefleksi dari materi presentasi serta cerita saya tadi. Jadi pertanyaannya adalah, jika ada terjadi sesuatu masalah atau misalkan after sales gitulah ya, masih ada komplain misalkan dari customer atau proyek yang kurang berhasil, apakah ada sistem yang apakah ada sistem yang bisa kalian refer untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini? Jadi itu juga bisa menjadi refleksi kalian untuk menjawab apakah kalian sudah siap atau operation kalian sudah scalable seperti itu. Tidak apa-apa, nggak usah dijawab di sini, itu cukup menjadi refleksi kalian saja. Oke, saya masih menunggu ya jika masih ada pertanyaan. Oh, oke, ada dari Bu Titin. Sejauh ini sistem komunikasi dengan grup WA. Kalau integra- ini integrasi tim belum. Eh, oke, baik Bu. Sebenarnya kalaupun memang sudah ada komunikasi yang berjalan dengan baik di dalam perusahaan, itu sebenarnya juga sudah merupakan salah satu contoh perusahaan yang operasinya sudah cukup siap seperti itu. Jadi itu juga tidak masalah seperti itu, Bu. Mungkin apa ada lagi pertanyaan atau ada mungkin sesi sharing? Ada yang mau sharing seperti itu?
Oh iya, silakan Kak Siti. Boleh misalkan kalau mau ini unmute atau misalkan mau chat langsung juga boleh. Nanti saya bantu bacakan. Oke, pertanyaan dan konteks yang bagus, Kak Siti. Jadi untuk koordinasi dengan tim di lapangan itu sulit. Lalu Bittrex ini biasanya di cloud, di web atau bagaimana? Oke, baik. Jadi Bittrex ini sebenarnya base-nya sih cloud ya. Tapi Bittrex ini sendiri juga memiliki plan lain yang namanya on-premise. Jadi on-premise ini bisa diinstal langsung di servernya perusahaan Mbak Siti di Holland Bakery ya. Misalkan jika memang diperlukan seperti itu. Jadi ada dua opsi, cloud atau on-premise. Tapi itu tidak menjadi masalah untuk koordinasi dengan tim di lapangan, Bu. Karena sebenarnya Bittrex ini sudah memiliki aplikasi mobile-nya. Jadi jika misalkan di lapangan nih ya, di lapangan mungkin eh Bu, boleh Mbak Siti, aku mau nanya lagi kalau untuk di lapangan itu sulitnya lebih karena apa ya? Mungkin boleh dijelaskan lagi. Ah, oke oke. Hmm, oke, Mbak Siti ini menyatakan kalau biasanya em, tim di lapangan itu mungkin sulit komunikasi dan fokus ke pekerjaan. Jadi biasanya absen dan reportingnya setelah selesai. Oke, baik Mbak Siti, terima kasih atas sharingnya. Kalau misalkan absen dan reportingnya setelah selesai seperti itu, apakah mungkin misalkan kalau check-in di tempat, misalkan lokasinya di mana seperti itu akan membantu seperti itu? Atau misalkan kalau untuk kasusnya Holland Bakery mungkin ya jumlah roti yang terjual itu bisa terlacak secara real time. Apakah itu mungkin akan membantu Mbak Siti dan tim? Ah, oke. Ke production-nya ya. Hmm, ini maaf ya, ini karena mungkin masih belum kepikiran, jadi saya mungkin harus lebih banyak bertanya-tanya lagi, Bu. Jadi mungkin saya bisa arahkan ke solusi yang lebih tepat seperti itu. Kalau di production-nya berarti yang saya bayangkan itu mungkin seperti di pabriknya untuk produksinya output-nya berapa seperti itu ya, Bu. Em, oke, mungkin sambil saya tunjukkan dulu gimana caranya kalau misalkan untuk koordinasi tim di lapangan, mungkin secara yang lebih general ya akan membantu tim-tim seperti timnya Mbak Siti seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau di Bittrex itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan, itu ada aplikasi mobile-nya. Jadi misalkan lengkap dengan mungkin check-in-nya yang bisa memungkinkan untuk tim untuk mengetrack ini misalkan kalau biasanya use case-nya
dalam use case untuk sales ya, salesnya pergi kemana aja itu bisa di tracking dalam sehari. Lalu termasuk detail-detailnya, ketemu dengan siapa aja, langsung dicatat di dalam CRM atau Customer Relationship Management seperti ini. Ini sih berbicara tentang yang lebih general seperti itu. Jadi, meskipun di lapangan, tetap ada data-data yang tetap akan masuk seperti itu dan dimudahkan karena sudah adanya aplikasi mobile. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaannya Mbak Siti, mungkin memang harus lebih spesifik lagi. Jadi mungkin Mbak Siti, mungkin boleh kita berbicara mungkin habis webinar ini. Makasih. Mungkin dari Mbak Sitinya masih ada tanggapan atau apakah ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan nih dari Mbak Putri. Untuk Bittrex ini, apakah pipeline-nya mencerminkan penjelasan nyata atau hanya untuk rapi-rapi ya, atau bisa di custom? Nah, mungkin tadi saya sebelumnya mungkin sudah sempat menyebutkan Bittrex ini adalah solusi yang bisa beradaptasi dengan berbagai industri seperti itu. Jadi apa yang tadi Mbak Putri dan Mbak-mbak atau mas-mas sekalian lihat itu sebenarnya hanya berupa tampilan saja, tapi itu sebenarnya bisa dikustomisasi lagi. Dan tadi mungkin saya juga sempat menyebutkan bahwa Askara Soft itu memang adalah perusahaan dari Gold Partner dari Bittrex 24 yang tujuannya memang mengkustomisasi Bittrex 24 ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan mas-mas atau mbak-mbak seperti itu. Jadi ya betul, sangat bisa untuk di-custom lagi, dirapi-rapikan juga bisa, lalu mencerminkan pipeline secara nyata itu juga sangat bisa seperti itu. Nanti semuanya akan bisa di-custom lagi. Dan bahkan seperti pernyataan saya tadi, bahkan cuma dipakai untuk menjadi semacam eksperimen sistem, lalu nanti akan di-update lagi atau adjust lagi, itu juga bisa. Semuanya bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus mengcoding seperti itu. Apakah ini cukup jelas, Mbak Putri? Oke, mungkin saya menjawab pertanyaannya Mas Antonius dulu ya. Apakah di semua divisi bisa pakai Bittrex atau hanya operational dan sales? Kalau ditunjukkan, misal untuk divisi finance dan HR, baik. Jawaban singkatnya, yes, we can. Bittrex can. Cuma ya mungkin mungkin sedikit lebih berantakan sih karena ya, tapi akan saya tunjukkan. Kira-kira seperti ini kalau untuk HR. Jadi di sini juga bisa melist nama employee yang bekerja, misalkan contohnya ini sih di dalam Askara Software sendiri ya contohnya. Itu juga bisa, lalu mungkin melihat untuk ininya departemen perusahaannya seperti itu, bagian perusahaan dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau untuk employee, maksudnya untuk HR capability-nya sendiri, itu nanti mungkin harus ditanyakan lebih lanjut sih ya, Mas Antonius. Jadi nanti mungkin ya mungkin kalau memang misalkan masih tertarik, maaf, after webinar mungkin kita bisa maksudnya berdiskusi lagi lebih lanjut untuk kebutuhan HR-nya. Dan sementara untuk finance-nya seperti yang Pak Antonius tanya, di finance-nya juga bisa. Salah satunya adalah untuk membuat invoice secara langsung dari customer. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada dokumen dan kita bisa langsung buat invoice di sini. Langsung, termasuk dengan generate-nya langsung dengan nama atau nomor telepon, atau jika nanti memang ada address-nya juga bisa di sana
dan ready langsung untuk di email seperti itu. Di email atau mungkin lewat WhatsApp juga bisa. Ini ready untuk di print juga. Ini salah satu contohnya. Apakah ini menjawab pertanyaan Pak Antonius? Baik. Oh, oke, baik Pak Antonius. Mungkin dari yang lainnya apakah ada pertanyaan? Oke, kalau untuk generate pendapatan, yes, sangat bisa Pak Antonius. Saya akan tunjukkan gimana caranya. Jadi di sini eh, tidak hanya tentang revenue-nya itu sendiri, tapi juga mungkin dari kliennya atau siapa yang sering comeback, misalkan siapa yang berarti customer retention ya ini pembahasannya. Lalu juga terbahkan sampai top grossing clients-nya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Apakah dari Pak Antonius masih ada pertanyaan? Oke, kalau dari Pak Antonius laporannya ya. Em, untuk laporan revenue-nya, baik, sebentar ya. Kalau singkatnya Pak Antonius, laporan revenue itu juga bisa ya di generate seperti itu. Jadi semuanya juga bisa dilakukan dari satu aplikasi Bittrex ini. Dan untuk pertanyaannya Mbak Dea, sempat lihat soal pertanyaan WA tadi Oke, jadi seperti ini Mbak Dea. Itu sudah Bittrex ini merupakan aplikasi sendiri, tapi jika memang mau misalkan diintegrasikan dengan WA itu bisa. Kalau untuk chat CRM-nya sendiri, itu sebenarnya masih mungkin kalau yang saya sebutkan mungkin masih seperti blank seperti itu ya. Kalau dan tergantung juga pertanyaannya Mbak Dea, kalau integrasi WA itu mungkin lebih untuk eksternal atau internal, karena kalau internal yes kita sudah ada chatnya sendiri di dalam Bittrex, tapi kalau untuk eksternal biasanya mungkin kalau customer gitu mungkin tidak akan mengechat lewat Bittrex ya, dan itu gunanya di mana integrasi WhatsApp itu gunanya integrasi WhatsApp ini seperti itu. Jadi misalkan mungkin Mbak Dea juga customer-nya juga punya
Instagram atau Facebook atau misalkan bahkan kemarin klien kami sempat bertanya tentang Traveloka, terus Agoda, chat maksudnya inbox dari sana itu semuanya bisa diintegrasikan. Dan maksudnya gunanya apa? Supaya customer service-nya itu tidak perlu menjawab dari platform yang berbeda-beda, jadi tidak perlu mengeklik berkali-kali, cukup dari satu platform aja seperti itu. Hmm, skopnya skopnya cukup besar sih Bu Dea. Kalau misalkan interested tentang Bittrex, mungkin kita bisa berdiskusi after webinar. Jadi saya bisa mungkin bertanya-tanya lebih lanjut tentang PT Damai 32 ini, terus kebutuhannya apa. Nanti akan saya coba bantu cocokkan dengan kebutuhannya. Karena sebenarnya Bittrex ini seperti aplikasi yang bisa digunakan oleh semua industri, tapi kan maksudnya seluruh industri itu tidak akan menggunakan semua fitur yang ada ya. Jadi ya again itu sebabnya kenapa kami menyarankan untuk menanyakan kebutuhan mas-mas dan mbak-mbak terlebih dahulu, supaya akan kami bisa tunjukkan solusi yang tepat dan ya memang akan maksudnya akan digunakan oleh mas-mas dan mbak-mbak seperti itu. Hmm, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin boleh satu atau dua pertanyaan lagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum mungkin kita bisa simpulkan dari webinarnya dan mungkin bisa kita akhiri untuk acara di sore hari ini. Mungkin kita tunggu sekitar 1 sampai 2 menit lagi ya Kak ya, kalau misalkan mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini. Oke, Oke. Afim. Oke, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga boleh nih sharing-sharing nih kira-kira di 2026 ini kan ini masih di bulan Januari. Mungkin boleh nih sharing-sharing persiapannya untuk di 2026 ini gimana atau mungkin so far nih di bulan Januari ini gimana? Apakah sudah mulai panas atau mungkin masih perlu waktu lebih lagi gitu. Oke. Oke, mungkin aku mau coba simpulin aja ya Kak ya. Jadi Oke, di baik. webinar sore ini kita sudah belajar tadi ya, mungkin kita udah diskusi juga mengenal tentang scaling revenue dan juga scaling operation. Basically kalau misalkan scaling revenue itu kita nanti perusahaan lebih mengejar deals dan kalau misalkan operations itu dia lebih bagaimana cara operation itu lebih kuat kalau misalkan ada loads-loads atau tugas-tugas yang lebih banyak nantinya. Nah, dari webinar ini kita tadi belajar bahwasannya dengan scaling operation itu nanti itu penting untuk bisa mengimbangi revenue atau scaling revenue yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Sehingga dengan meningkatnya revenue, dengan meningkatnya deals yang baru atau mungkin dengan customer yang meningkat, tim kita atau mungkin operasional kita itu juga bisa lebih siap lagi dalam menghadapi loads yang lebih banyak seperti itu sehingga delivery ke customer itu juga tetap konsisten dan juga tetap bagus seperti itu mungkin. Dan tadi juga sudah dicontohkan ada juga case study-nya ya dari Homejoy dan juga dari beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pertanyaan Bapak Ibu tadi. Nah, mungkin terakhir Bittrex 24 nantinya bisa membantu dalam menguatkan operasional Bapak Ibu sekalian seperti itu. Mulai dari kolaborasi dengan tim, kemudian juga untuk memantau kerja tim, tadi reporting juga sudah ditunjukkan, dan juga mungkin untuk fungsi-fungsi di divisi lainnya seperti finance, HR, dan lain sebagainya seperti itu. Yang tentunya Bittrex ini nantinya bisa membuat perusahaan menjadi lebih rapi dan juga lebih sistematis. Mungkin sebelum kita mengakhiri webinar, mungkin kalau ada yang berkenan untuk on cam atau membuka kameranya, kita bisa melakukan on cam untuk dokumentasi seperti itu. Oke, saya dokumentasi dalam 3, 2, 1.
Nah, oke. Satu, dua, tiga. Oke, thank you semua Bapak dan Ibu yang udah hadir. Kita sampai jumpa di webinar Askarasoft dengan Bitrix dan atau mungkin tema-tema yang lainnya. Kalau misalkan ada yang ingin request topik webinar, feel free untuk chat di nomor di Askarasoft. Oh iya, dari Kak Louis mungkin bisa share screen untuk demonya tadi, apa namanya, QR code-nya. Oke. Nah, nanti bisa silahkan nih untuk mengisi formulir di sini atau bisa juga chat di nomor Askara Soft. Seperti itu. Itu aja mungkin sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore. Oke, terima kasih ya semuanya atas pertanyaan-pertanyaannya, lalu juga ini antusiasnya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih Bu Louis. Terima kasih juga.